Halo, selamat malam, Renat. Selamat malam, Mbak. Oke, gimana kabarnya, Renat? Eh, Baik? Sehat? baik, baik, Oke, dan sehat. oke, good, Renat. Semoga sehat selalu. Oke, nah, pada malam hari ini, Miss mau menjelaskan materi lagi ya. Renat masih ingat Baik. minggu lalu kita belajar tentang apa, Renat? Eh, Belajar tentang apa? Masih ingat? Variabel ya. Minggu lalu, Saya kita, iya betul. Renat masih ingat ya? Kita belajar tentang variabel. Oke, Miss sambil share screen ya. hmm, Oke, nah, buat show. Oke, udah kelihatan belum, Dana? sudah. Oke, sudah ya. Dan ya. Oke, kita lanjut ya, Renat. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu variabel. Nah, apa itu variabel? Masih ingat, Renat? Saya Mbak. Ya, variabel adalah elemen data, clue-nya, Hah? elemen data yang Yang memiliki, disimpan. oke, elemen data yang memiliki nama unik ya. Oke, diingat Iya. tadi Renat. Renat sepertinya masih ingat nih. Variabel adalah sebuah elemen data yang memiliki nama unik gitu. Nah, nanti Miss sambil jelasin lagi, review-review lagi tentang variabel ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang string. Apa itu string? Nah, itu nanti Renat akan belajar. Akan praktek juga cara penggunaan string. Oke, nih. We will write a program for the sunflowers wellness complex. The program should collect customer reviews and then analyze these reviews. Nah, kita nanti akan bekerja untuk membuat sebuah program pada sunflowers. Nah, seperti yang minggu lalu, nah sama seperti yang minggu lalu ya. Nah, kita akan melanjutkan, namun kita akan menggunakan string gitu. Nah, ini adalah contoh feedback, ya, project feedback ya, yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang project feedback juga. Nah, di sini kita baca dulu ya, Rena. Collecting feedback is difficult but important task ya. Nah, feedback analysis helps to make more effective decision management decision. Nah, jadi mengumpulkan sebuah feedback itu sebenarnya sulit, namun itu adalah sebuah tas yang penting gitu. Nah, feedback analisis ini akan membantu kita untuk mendapatkan lebih efektif ya, decision yang lebih efektif gitu. Nah, ini adalah contoh dari sebuah review, review dari Sunflowers. Yuk, kita baca dulu. Recently, my family and us at Karena the lain Sunflowers, ya, baca. complete. There Oke, was coffee and had delicious food. We like with the avocado on the summer menu. oke. There is a gym in the next building. In the evenings, I went there for boxing, and the children went to water polo. Oke, ya. Oke, great. Very nice, good job. Nah, ini adalah sebuah feedback ya. This is a feedback, Rena. So, we can... Nih, ini adalah sebuah... Apa ini? Kita baca dulu. For good reviews, the managers offer a discount. Gitu.
Jadi, untuk mendapatkan sebuah review baik, manajer akan memberikan sebuah diskon ya. Kita bisa ketahui dari review ini. Lalu yang kedua, you can save the part about the gym for of advertising. Gitu. You can save the part. Di garis bawahi. Nah, selanjutnya, the chef is interested in the mentions of the summer menu. Nah, ini adalah sebuah informasi juga dari feedback. Lalu, yang terakhir, reviews with the word cozy are important to the manager. Jadi, sebuah review dengan kata cozy atau nyaman adalah sebuah hal yang penting untuk manajer ya. Gitu. Jadi, kita akan bekerja untuk review dari feedback dari user. Oke. Nah, the feedback is entered by the user from the keyboard. Jadi, feedback itu dimasukkan oleh user, oleh pengguna melalui keyboard. Oke. Nah, lalu and read using the input function ya. Dan membacanya menggunakan fungsi input ya. Fungsi input, fungsinya untuk apa? Renat masih ingat? Untuk Hmm. memasukkan ya. Untuk memasukkan sebuah data. Lalu, in the Ya. program, oke, masih ingat ya. In the program, the next of the reviews is stored in a string variable. Nah, jadi di program tersebut, sebuah text review dari user itu merupakan variable string gitu. Jadi, jika ada review-review, kalimat-kalimat dari user itu merupakan variable string ya, Rina. Sampai sini paham? Hmm. Ya. Oke, good job, Rina. Lanjut ya. For good reviews, the manager gives a discount. Nah, lalu kita baca. How do I determine the length of the review? Nah, bagaimana kita menentukan panjang dari review tersebut? Nah, bagaimana? Rena sudah tahu kita bisa menggunakan fungsi apa? Dan Oke, ya, good job. Kita bisa menggunakan fungsi len. Ya, masih ingat ya, Renat? Oke, lalu you can save the part about the gym for the advertising. How do I cut a part of the review off? Nah, ini adalah pertanyaan ya dari beberapa informasi yang sudah kita peroleh dari review gitu. Nah, ini juga sama, Renat. So, how to determine if the word avocado is mentioned in the review? Nah, lalu selanjutnya, how to determine if there is a word comfort? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kerjakan menjadi sebuah program gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. If there were the ready-made function for string variable to work with, then we will quickly cope with the difficulties that arose. Nah, jadi tipe data itu terbagi menjadi dua ya, menjadi dua. Yang pertama ada tipe data numerik, numerical data type. Nah, itu ada addition, subtraction. Nah, jadi tipe data numerik itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan, kita bagi. Nah, yang seperti itu maka termasuk tipe data numerik ya, seperti bilangan bulat, bilangan desimal. Nah, itu termasuk tipe data numerik. Tuh. Sampai sini paham ya? Paham? hmm. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, tipe data yang kedua adalah tipe data string. String data type. Nih, finding the length of the string.
Saat kita menemukan Itu panjang kan dari sebuah dari string. printer ya Uya. Jika beli printer Nah, loh, orang printer ya Uya. Itu eh, banyak kan, satu punya. halo Renat. Hahaha. Ya. Kita lanjut lagi ya. Yang di printer ya, Finding the orang length of printer the string, lalu extracting part of a string, lalu searching for a substring in the itu string. selalu Nah, banyak kan, ini adalah banyak mau bagaimana cara kita menemukan panjang dari sebuah string, lalu bagaimana Jadi cara lu kita menemukan bosan banget part sih kan, dari sebuah itu string, sama sih lah. lalu bagaimana cara kita mencari sebuah substring dari string gitu. Tengok tuh. Nah, Hahaha. itu yang bisa kita kerjakan dari tipe data yang ada ya, Renat. Nah, selanjutnya, nih, in Mhm. fact, dalam faktanya, there are such function for working with string variable, and there are many of them, gitu. Jadi dari saja. Nah, selanjutnya, don't be afraid. No programmer knows them all by heart. It's important to understand how they work and to have a description of them at hand. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari dengan cara apa? Praktek ya, gitu. Langsung prakteknya. Nah, pada hari ini, Renat akan belajar yang pertama tentang learn special function for working with string variable. Lalu yang kedua, learn how a computer recognize programming language command. Lalu yang ketiga, you will understand why it's very important to remember what type of data you are working with. Oke, jadi kita akan belajar mengenai tiga hal ini ya, Renat. Khususnya belajar tentang string gitu. Nah, ini adalah review-review dari materi sebelumnya ya, Renat. What is a variable? Apa itu variable, Renat? Variable Mm-mm. itu elemental Dulu. Oke. pada Mm-mm. Bukan. jadi Oke. pendata di Heeh. dalamnya. Oke, iya. Good job, Renat. Jadi, Renat masih ingat ya, apa itu variabel? Variabel adalah sebuah elemen data yang memiliki nama unik. Gitu. How do we create it? Bagaimana cara kita membuat sebuah variabel? Nah, di sini dijelaskan lagi nih. Kita sudah belajar juga kemarin. To use the variable in a program, you need to, yang pertama, create a variable by giving it a name. Jadi, kita perlu memberi nama untuk sebuah variabel. Namanya ringkas dan juga sesuai dengan konteksnya ya, Renat. Oke. Lalu yang kedua, set the value of the variable. Jadi, sebuah variabel pasti memiliki value atau nilai. Nah, ini adalah contoh penulisan sebuah variabel disertai dengan nilainya. Hours sama dengan 6. Nah, itu. Six. Ini adalah sebuah value. Lalu hours ini adalah sebuah nama dari suatu variabel. Yakni variabel hour atau jam gitu ya. Nah, selanjutnya, which operator can change the value of a variable? Nah, ini adalah tanda assignment operator ya. Dapat masih ingat kemarin? Tanda apa? Tanda assignment operator ya. Oke, Ya, adalah tanda assignment operator. Jadi yang pertama nih, hours sama dengan, assignment-nya adalah sama dengan ya, Renat. Sama dengan 6, lalu hours sama dengan 7,5. Nah, jika sudah menuliskan kode program yang kedua, maka nilai dari variabel hours akan diperbarui, yakni menggunakan kode program value yang 7,5, yang ini ya. Tuh, jadi saat kita print hours, maka hasil outputnya akan
7,5 gitu. Kenapa? Karena kita sudah update hours, assignment operator sama dengan ini 7,5 gitu. Nah, jadi fungsi dari assignment operator itu dapat mengubah sebuah nilai atau value dari sebuah variabel ya. Sampai sini paham, Rena? Hmm. Paham? Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, choose good variable names, explain your choice. Nah, untuk memilih sebuah nama dari suatu variabel, kita diminta untuk menggunakan nama-nama variabel yang baik. Nah, nama-nama variabel yang baik itu yang bagaimana? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemarin sudah kita bahas juga. Nah, ini ya. Ini yang kenapa tidak baik? Karena ini tidak jelas ya. Maksudnya apa, maknanya apa, tidak jelas. Nah, lalu yang ini juga tidak jelas, maka ini tidak boleh dijadikan nama variabel. Lalu ini juga sama. Nah, yang ini kenapa tidak boleh? Karena dia terlalu panjang ya. The name is too long, jadi tidak boleh digunakan. Dan yang ini juga masih sama, yang ini tidak boleh digunakan dikarenakan dia tidak clear ya, unclear meaning gitu, tidak tahu maknanya. Maka contoh-contoh nama variabel yang baik adalah yang berwarna hijau. Ada book title, nah itu adalah judul buku. Nah kita paham dan dia juga ringkas ya. Jadi ini juga benar, username, nah itu adalah sebuah nama variabel username. Nah dia cukup ringkas juga dan mudah untuk dipahami gitu. Lalu, ya, ini masih kita ingat-ingat lagi. What type of the data do you know? Ini bermasalah. Halo, Yana. Ya, Sudah masih kelihatan screen-nya dari Miss atau belum? Memang tadi bermasalah ya? belum. Oke, bentar ya. Kenapa ya tadi ya? Baru aja nih, tadi. Bentar. Sekarang sudah kelihatan belum screen-nya dari Miss? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, kita tadi sampai ini ya, Renat. What type of data do you know? Oh, what type of data do you know, Renat? Nah, ada tiga. Yang pertama adalah tipe data integers. Nah, tipe data integers itu adalah tipe data bilangan bulat ya. Lalu yang kedua ada tipe data desimal. Desimal itu yang seperti ini. Nah, ini adalah desimal. Yang apa? Ada komanya ya. Nah, itu ada tipe data desimal. Lalu ada yang ketiga ada tipe data string. String ada sebuah argumen. Nah, seperti ini ya. Dia tidak bisa digunakan operasi bilangan seperti bilangan bulat. Jadi dia merupakan tipe data string. Nah, walaupun dia di sini angka, tapi dia merupakan tipe data string. Gitu. Tergantung penggunaannya. Nah, kalau di sini, ini adalah tipe data integer ya. 144 merupakan tipe data integer. Lalu 48,3 merupakan tipe data float atau desimal. Lalu 2 dikali dengan 11 merupakan integer juga. Karena 11 merupakan bilangan integer dan 2 juga merupakan bilangan integer. Jika dioperasikan dengan perkalian, maka hasilnya juga sama dengan bilangan integer ya. Oke, nah yang terakhir, ini merupakan tipe data desimal atau float. Kenapa? Karena 8,2 ini merupakan tipe data desimal ya. Dikalikan dengan bilangan bulat, maka jika dioperasikan dengan perkalian ini, hasilnya adalah desimal gitu. Jadi dia merupakan bilangan desimal. Sampai sini paham ya, Nat? Paham. Oke, ucap Nat. Kita lanjut lagi. What function is used to enter data from the keyboard? Nah, ini.
Fungsi apa yang kita gunakan untuk enter data from the keyboard? Nah, untuk memasukkan data dari keyboard gitu adalah fungsi input ya. Nah, ini kemarin Nenek sudah praktek menggunakan fungsi input yang mana digunakan untuk memasukkan sebuah data dari keyboard gitu. Nah, ini adalah contoh kode programnya, Rena. Result sama dengan fungsi input. Nah, ini adalah argumennya. Ini adalah sebuah variabel, variabel dengan nama result atau hasil. Lalu, di sini ada fungsi input yang berfungsi untuk memasukkan data. Lalu, ada argumen. Nah, ini adalah sebuah tipe data string ya. Oke, kita lanjut lagi. What function are used to switch from one data type to another? When are they used? Nah, jadi fungsi apa yang bisa kita gunakan untuk mengubah tipe data satu ke tipe data lainnya? Nah, ini adalah fungsi in. In ini maksudnya adalah integer, bilangan bulat. Nah, fungsinya dari fungsi integer adalah mengubah sebuah value atau nilai menjadi tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu untuk fungsi str ini adalah fungsi string. Itu berfungsi untuk mengubah tipe data menjadi string. Nah, kedua fungsi ini digunakan untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data lain. Dan ini adalah contoh penggunaan fungsi integer dan juga string. Kode programnya seperti ini. Nah, lalu output yang diminta adalah seperti ini, Hemat. Nanti kalau kita praktik di pelatihan platform, maka kita diminta untuk menuliskan sebuah program. Dapat menggunakan fungsi input, nah, memasukkan argumen, jangan lupa diberi tanda petik, lalu menggunakan fungsi in ya. Nah, di sini selanjutnya ada variable total sama dengan dimasukkan 2.500 ditambahkan at service. Nah, di mana di sini at service sudah diupdate ya menjadi integer. Jadi nanti yang diinputkan at service adalah bilangan bulat. Nah, seperti ini ya, ini juga bilangan bulat. Nah, ini total sama dengan 2.500 ditambahkan bilangan bulat. Nah, jika ditambahkan karena yang diinput 300, maka 2.500 ditambah 300 sama dengan 2.800. Oke, betul ya. Jadi total price total 2.800. Oke, the result of input is string, not a number. Jadi hasil dari input adalah sebuah string. Gitu. You need to switch from string to integer type. Nah, jadi sebelumnya yang diinputkan adalah sebuah tipe data string. Lalu kita menggunakan fungsi in di sini. Maka dia akan mengubah dari tipe data string menjadi tipe data integer. Oke, makanya di sini ya bisa dijumlahkan ya dengan 2.500. Nah, sampai sini apakah sudah paham dengan? Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ada topik baru nih, Senat. Kalau itu adalah tipe data yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, selanjutnya ada tipe data string nih. Oke, nah apa itu tuh? Variable string gitu. To learn how to extract information from string, first we will program simple case for the Sunflowers complex. Nah, ini adalah contoh-contoh request ya, dari Sunflowers uh, project yang sebelumnya. Nah, itu. Kita diminta untuk ini. Kita baca dulu ya. For detailed reviews, the manager provides a discount. Nah, determine the length of the string. Nah, itu adalah sebelumnya sudah kita baca tadi. Ini adalah uh, tugas-tugas yang bisa kita kerjakan dari informasi yang sudah diperoleh. Dan ini adalah permintaan-permintaannya. Misalnya kita nanti bekerja dengan manajer, nah ini manajernya minta untuk diberi ini, misal search for the mention of the word of first in a line. Nah, jadi misal nih, manajernya minta ada review yang menggunakan kata fuzzy. Nah, bagaimana? Nah, itu tugas kita untuk mencarikan
kata review ya, review yang menggunakan kata fungsi gitu. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk membuat sebuah program dan nanti akan kita pelajari. Nah, string variable. On the function that we will examine next, nih, according to the result of their work, return a certain value. This is logical because we want to get information from the string, and this information can be stored in a separate variable. Nah, ini adalah contoh kode program. Ini adalah sebuah nama variable ya. Lalu menggunakan function. Dan di sini ada argumen. Nah, ini adalah rumus utamanya seperti ini. Lalu, ini tugas yang pertama, Renat. Nih, tugas kita yang pertama, kita baca dulu ya. Customer who leave long reviews are encouraged by discount. Write a program that prints the length of the review. This is an amazing place. Nah, tadi minta untuk membuat sebuah program yang mana dapat menghitung sebuah panjang dari review. Reviewnya yang apa? Yang ini. This is an amazing place. Nah, length sama dengan, nah ini kode programnya, menggunakan fungsi apa? Fungsi len ya. Nah, menggunakan fungsi len, lalu ini adalah sebuah function. Nah, ini untuk mendapatkan sebuah panjang dari sebuah string. Nah, ini adalah contoh kode programnya, Renato. Feedback sama dengan dimasukkan argumennya yang dicari. This is an amazing place. Lalu, length sama dengan masukkan fungsi len-nya, lalu masukkan feedback, variable feedback di sini. Lalu yang terakhir menggunakan fungsi print, lalu masukkan variable length gitu. Jadi outputnya nanti akan seperti ini, 25. Kenapa 25? Karena kita diminta untuk mencari panjang dari string ya. Nah, 25 itu didapat dari sini, Hena. Nah, pada kode program Python itu dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi 25. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa 25 itu tadi akan lebih detail di tas 2, Rena. Nah, tas 2-nya, kita baca dulu. The manager of the complex asked to cut out and save part of the review about the gym for advertising. Write a program that prints the necessary part of the review. Nah, yang diminta adalah ini. When the boxing nice speech. Nah, ini katanya ya. Nah, ini dimulai pada Python, itu dimulai dari 0, Renato. When to the boxing. When to the boxing, nih, walaupun ada spasi, spasi juga termasuk ya, dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai titik. Nah, spasi itu juga masuk ya, dia di sini terhitung. Nih, kita baca. Python numbers character from scratch. Nih, dari 0. Di Python, sebuah string adalah objek dengan banyak karakter, elemen. Nah, ini ya, diingat-ingat poinnya di sini, Renat. Pada Python dimulai dari 0. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, di penjelasan lagi, Renat. Simbol feedback kurung buka siku, 0, kurung tutup siku. Nah, this is a tool for getting one character of string according to its number. The number of the character in the string is specified in tanda kurung siku. Jadi, yang diminta dari kode program ini adalah untuk menampilkan sebuah huruf ya pada posisi 0. Nah, pada kalimat atau argumen ini, maka yang berada pada posisi 0 adalah huruf W ya. Ada W di sini menggunakan kapital. Nah, this is the first. Nah, oke. Lalu, index number. This is a number indicating the number of an element in a sequence. For example, characters.
Nah, ini tadi sudah kita bahas sebelumnya. Feedback, kurung siku, indeks. Nah, indeks ini maksudnya adalah posisi dari setiap karakter yang ada di argumen. Dimulai dari karakter pertama adalah posisi 0 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, jika kode programnya seperti ini ya, untuk menampilkan posisi 0, maka output programnya menampilkan apa? Huruf W ya, huruf W, kapital. Nah, di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana jika untuk menampilkan 0,218? Ini maksudnya apa, Nenek? Kira-kira apa ini? Diminta apa? Banding. Dibanding? Oke, boleh berpendapat dulu. Nah, jadi kalau ada program seperti ini, ya, nanti ingat-ingat ya, adalah untuk menampilkan kode program dari 0, posisi 0, hingga 18. Nah, jadi yang berada di posisi 0 sampai 18. Kita baca ada apa? When to the boxing titik. Nah, itu ya. Jadi, you can get a part of the string by specifying is square brackets. Nah, square adalah ini, square brackets. The index of the beginning itu yang 0, and the index following the end of the substring. Nah, substring adalah yang ini. Jadi ini adalah index of the beginning, lalu ini adalah index following of the end. Gitu. Jadi untuk menampilkan sebuah substring dari sebuah string, kita bisa menggunakan kode program seperti ini ya, Tenas. Menggunakan colon. Colon itu titik dua. Nih, gitu. Nah, ini adalah contoh kode programnya ya. Feedback sama dengan argumennya dimasukkan, lalu spot sama dengan variable feedback. Nih, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, tuh, 0 sampai 18. Print sport. Maka outputnya adalah when to the boxing ya. Nah, betul ya di sini. Seperti ini. Selanjutnya ada slice. This is the extraction of the single character of the fragment from a string. Nah, jadi ini adalah contohnya nih. Feedback sama dengan boxing. Print feedback dari posisi 1 sampai posisi 3. Kira-kira apa nih? Kita lihat ya. Ini mulai dari 0. Coba ini sambil coret-coret. Dari 0, 0 ya. Lalu ada 1, 2, ya, begitu ini ya. 3, dan seterusnya itu. Oke. Nah, jadi posisi ini mulai dari 0 ya. Dan seterusnya. 1, dan seterusnya. Nah, lalu maka outputnya seperti ini ya, Renat. 1 sampai 3. O, X. Terus apa lagi? 0, 1, 2, 3. Iya, gitu. Dan kurang satu, kurang I di sini. Lalu print feedback 1. Nah, kalau seperti ini, maka outputnya seperti ini, kan? 0 dari 1 sampai selesai nih. Nah, berarti yang ditampilkan adalah ini ya, Oxing. Nih, OXING. Nah, itu ya, karakter O, X, I, N, dan G. Itu merupakan output dari program yang kedua, yang ini. Gitu. Sampai sini paham, Rena? Oke. Good job, Rena. Terlanjut lagi. Nah, ini ada tugas yang 3A nih, Rena. Sudah baca lagi. The chef of the hotel restaurant is interested in whether his summer menu is mentioned in the review. What a program that determines whether and the word avocado is in the review. Reviewnya adalah ini, Rena, argumennya. I like the avocado from the chef. Nah, ini adalah sebuah argumen dari user. Lalu kita bisa membuat sebuah program seperti ini menggunakan variable position
sama dengan menggunakan feedback, menggunakan apa ini? Fungsi find ya. Jadi diingat-ingat di sini Renat, fungsi find itu digunakan untuk fungsi find ya, itu untuk menemukan sebuah string dari argumen. Nah, argumennya yang ini gitu. Jadi dot find avocado untuk menemukan kata avocado dari argumen di sini. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sampai sini sudah paham, Renat? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, metode. This is the function applied to an object. For example, to a string. Nah, jadi ini adalah sebuah metode yang dinamakan object name dot method. Nah, ini method name argument. Nah, for example, feedback.find avocado is the application of the find method with the avocado argument for the feedback string. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, sama seperti sebelumnya di sini, kita bisa menjabarkan dari argumen I like the avocado from the chef. Jadi posisi 0 hingga 18. Spasi juga dihitung ya. Nah, ini. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu dari sini ya. I like the avocado. Jadi, kita bisa... Nah, ini. Jika ada kode program seperti ini, bisa diketahui bahwa feedback sama dengan I like the avocado from the shelf. Position sama dengan feedback find avocado. Untuk menemukan kata find dari kata avocado dari argumen ini, dari feedback ini. Print position. Nah, positionnya, maka outputnya adalah 12. Nah, jadi kenapa 12? Karena kita lihat di sini. Avocado dimulai dari position 12 ya. Maka outputnya di sini juga 12. Gitu. Mulai sini paham, Rena? Oke, good job. Kita lanjut. Nah, jadi yang tugas 3B ini, oke, kita baca. Ini mirip-mirip nih, Rena. Masih sama ya. Nah, the chef of the hotel restaurant is interested in whether the summer menu is mentioned in the reviews. Write a program that determines whether the word avocado in the reviews. Nah, kita diminta untuk mencari sebuah kata avocado dari review ini. Nah, reviewnya kita baca dulu, Renat. I like the pineapple pizza. Nggak ada ya di sini ya. Nah, ini tidak ada kata avocado dari argumen tersebut. Jadi kalau menggunakan program, maka seperti ini nulisnya. Feedback sama dengan dimasukkan argumennya. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Lalu dimasukkan variable position menggunakan feedback, feedback dot find. Nah ini fungsi find untuk menemukan sebuah karakter string dari sebuah argumen. Nah, karakternya apa yang dicari? Nah, ini kata avocado dari argumen ini. Nah, maka print position outputnya adalah -1. Nah, ya, gitu. Kenapa? Karena tidak ada. Karena tidak ada kata avocado di dalam argumen I like the pineapple pizza. Maka outputnya -1 gitu. There is no such word avocado in I like the pineapple pizza gitu. Nah, untuk task 4, the manager also requests a search for reviews with the word cozy. When leaving, you notice that the reviews are some just consists of the only one word cozy. Nah, cozy hotel. Ini adalah sebuah program yang bisa kita tulis ya untuk mengerjakan tes 4. Nah, apa yang akan di-print oleh kode program tersebut?
Oke, nah ini adalah outputnya ya, ada di sebelah kanan. Feedback sama dengan cozy. Nah, feedback 2 sama dengan the hotel is comfort. Position 1, feedback 1, dot find cozy. Nah, selanjutnya nih ya, feedback find cozy. Di sini cozy pakai huruf kecil ya. Sedangkan pada argumen feedback 1 menggunakan huruf kapital. Lalu tanda seru, maka tidak ada ya, Renat. Maka di sini outputnya position 1 print negatif 1 gitu. Nah, yang kedua, di sini diminta untuk mencari kata comfort dengan huruf kecil ya, C-nya. Nah, pada argumen kita baca, the hotel is comfort. Kita baca ada ya. Nah, oke. Nah, kalau ada, maka outputnya akan menghitung dari karakter, ini, coret lagi. The hotel is comfort. Yang dicari adalah karakter kata comfort. Nah, maka di sini posisi comfort dimulai dari huruf C. Huruf C itu posisinya adalah 13. Ini ya. Maka di sini outputnya 13. Gitu. Sampai sini paham, Renat? Paham. Oke, good job, Renat. Next ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini adalah penjelasan detailnya. Cozy, C-nya kapital, lalu ada tanda seru. Dimulai dari position 0 hingga 4. Lalu ada di sini cozy spasi hotel. C-nya huruf kapital. Di spasi juga diberi termasuk nih ya, position 4 tuh. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 9. Gitu. Nah, ini ya, bedanya apa? Tuh, di sini nih, Renan. Ia dimulai dengan huruf kapital. Kalau yang ini, dia menggunakan lowercase atau huruf kecil. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jika kita tulis sebuah kode program seperti ini ya, feedback 1 sama dengan Fauzi, punya kapital, lalu ada tanda seru di sini, maka feedback 1 sama dengan feedback 1 dot lower. Nah, kita mengenal fungsi baru, Renat, yakni fungsi lower. Apa itu fungsinya dari fungsi lower? Fungsi lower adalah untuk membuat argumen menjadi huruf kecil ya. Nih, lower. Diingat-ingat, lower. Untuk apa, Renat? Untuk hmm, menjadi kapital. Lower untuk membuat menjadi huruf kecil, Huruf kan? kecil. Huruf kecil. Oke, diingat-ingat ya, Renat. Huruf kecil. Tuh. Jadi di sini, lanjut lagi. Dari ketiga, position 1 sama dengan feedback 1 dot find ya. Fungsi find digunakan untuk mencari sebuah karakter atau kata. Nah, yang dicari adalah kata cozy. Print position satu adalah apa? Nah, kode program outputnya adalah 0 di sini. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan apa ini? Feedback 1 sudah jadi kecil ya. Nih, jadi ada. Nah, bedanya kalau yang tadi kan dia negatif 1 ya, yang ini tadi. Nah, kita kembali lagi yang ke sini tadi. Nah, di sini negatif 1 nih, Renat. Kenapa? Karena dia di sini masih huruf kapital, sedangkan di sini huruf kecil. Nah, bedanya kalau sama yang ini, dia sudah diubah oleh fungsi lower. Fungsi lower mengubah cozy yang semula huruf kapital menjadi huruf kecil. Maka di sini outputnya 0. Kenapa 0? Nah, cozy ada di posisi 0 ya. Diingat di Python dimulai dari 0. Maka di sini the program will print 0 gitu. Sampai sini paham ya, Nah? Paham. Oke, sip. Keren, Renat. Kita lanjut ya. Nah, conclusionnya nih. Yang pertama,
Many operations can be performed with string type variable, from finding the length of the string to searching for a word in a string. Nah, selanjutnya, all characters in a string are numbered. The first character has the index 0. And number 3, to master this function, you need to work them out a practice. Nah, jadi kita akan banyak praktik ya. Nah, tadi sudah belajar tentang teori-teorinya, tentang materi-materinya. Selanjutnya, Renat akan belajar di platform. Oke, nah Renat, apakah sudah bisa buka platform? Bisa. Oke, nah sekarang Renat bisa buka, pilih yang benar. Ini sambil buka juga deh platform. Sudah kelihatan Renat, share screen-nya dari Miss? Udah. Oke, nah Renat bisa pilih di lesson 3 ya. Lalu Renat bisa klik nomor 4. Oke, nah kita lihat dulu nih Renat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kelihatan ya, masih loading. Nah, kita baca dulu nih pertanyaannya. There may be more than one correct answer. Mark the correct statement about the string. Jadi kita diminta untuk memilih ya opsi-opsi yang benar mengenai tentang string. Kira-kira mana aja nih yang benar, Renat? Eh, Mm-mm. Satu, Oke, lalu dua, oke, dua, tiga, tiga, next, lima. lima, empat, lima, oh lima, ini ya, lima. Iya, Oke, apakah ada lagi? ya, enggak ada. Oke, cukup Renat. Kita cek dulu. Caranya klik bagian ini ya, hijau. Oh betul Renat, oke, cukup. Saya sudah betul. Kita lanjut di nomor 2. Nah, nomor 2 dan nomor 3, Renat bisa latihan untuk mengetik ya, lebih lancar lagi. Pastikan tidak ada typo. Nah, spasi juga, tanda petik, tanda titik, huruf kapital, huruf kecil itu diperhatikan. Lalu nomor 4. Nah, Renat bisa. Oke, nah sekarang Renat sambil share screen ya. Miss bisa sambil lihat progresnya Renat. Oke, sudah share screen. Nah, ini udah kelihatan. Oke, Renat sudah sampai mana? Oke, sip. Sudah sampai nomor 5 nih. Nah, dibaca dulu Renat. Apa itu pertanyaannya? Oke, fix the error ya. Kita diminta untuk benerin kode programnya supaya tidak error. Tuh. Supplement the program with the character number that respond to the building. The program should print the result. Nah, yang diminta programnya nanti outputnya seperti itu ya, di kotak itu, Renat. Customer choose building 279. Nah, kira-kira apa tuh, Renat, yang perlu diperbaiki? Oke, boleh. Mm-mm. Oke, boleh. Oke. Mm-mm. Lanjut lagi. Oke, dicek dulu.
Oke, jangan lupa dicentang centangnya. Nah, oke, sip. Good job, Renat. Lanjut. Renat sudah paham ya. Lalu nomor 6 nih. Apa ini pertanyaannya? Dibaca lagi. The program should cut out the part about the sea view from the review. Nah, fix the error lagi nih, Renat. Sama, tadi minta untuk benerin errornya. Output yang diminta seperti pada kotak. Our customer like titik dua, the sea view, titik, gitu. The view, gitu. Oke, terus, oke ya, betul. Lanjut. Jangan lupa dicentang. Oke, good job. Sudah paham. Lanjut nomor 7. The owner of the restaurant is interested in the whether the client like a specific for chocolate cake and kebab. Ya, kebab. Write a program. Oh, kita diminta untuk membuat sebuah program Renat agar outputnya seperti itu. Iya. Oke, Renat sudah mencoba. Nice. Oke. Ya, pakai fine boleh. This dot fine. Yes. Great. Oke. Oke. Santai aja Renat, nggak usah tergesa-gesa. Dicek lagi per baris. Heeh. Oke, oke, boleh. Hmm, Oke, lanjut lagi. Ini coba untuk running. Masih ada bad input Renato. Baris nomor 5. Kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki? Hmm. It's fine chocolate cake. Output yang diminta sudah betul Rena? Coba yang di kanan, chocolate cake. Nah, chocolate cake. Mhm. Chocolate cake. This input, enter ya favorite sudah benar. Baris satu sudah benar ya. Lalu baris dua, searching one, chocolate cake. Oke, sudah betul. Baris ketiga, searching two, kebab. Oke, nice. Baris kelima, result one, this dot five. Oke, ya betul. Ya, nice. Ya, coba di running lagi. Oke, running masih ada bad input. Ada error. Fine, coklat. Apa itu Renat kira-kira? Result one, two. Karena apa itu Renat? Di atas kan sudah digunakan ya. Coklat cake sama dengan searching satu ya. Nah, jadi di baris nomor 5 coklat cake tidak perlu dituliskan coklat cake, tapi bisa menggunakan searching one. Gitu. Coba, coba diganti. Searching one. Kurung buka. Karena dia sebuah variabel ya. Bukan tanda petik, namun pakai kurung buka dan kurung tutup.
karena dia sebuah variabel. Ya, oke, nice. Lanjut lagi, baris ke-6. Tebak sama juga. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah ada variabelnya, kita hanya perlu memasukkan variabelnya. Oke, nah dimasukkan, diinputkan dulu. Apa itu? Coklat, cake. Oke, nice. Input lagi. Oke, lalu centang. Nah, dimasukkan lagi, Renat. Good job, Renat. Yes. Jadi dimasukkan lagi ya. Renat sudah memahami cara kerja platformnya. Oke, number 8. Apa nih? Kita diminta untuk menulis sebuah program, write a program that analyze the customer feedback. Kita diminta menjadi outputnya pada kotak quiet area itu sampai bawah. Oke. Nah, oke, boleh. Feedback. Oke, searching one. Searching two. Oke, ya betul. Terus feedback. Feedback apa itu? Menggunakan apa? Menggunakan fungsi lower ya. Lower. Itu boleh. Lower. Fungsi lower, Venus masih ingat cara penggunaannya seperti apa? Menggunakan apa? Nah, ini ya, feedback dulu. Feedback low sama dengan feedback dot lower, huruf buka, huruf tutup. Feedback. Oke, boleh. Oke, boleh, boleh. Coba dulu. Oke, ya boleh berkreasi. Boleh pakai itu juga boleh. Atau pakai yang seperti tadi instalasi juga boleh. Apa itu? Fungsi feedback ya? Fungsi flower. Coba di tidak apa. Hmm, Oke, nice. Hmm, Nice, Janet. Oke, masih ada error nih, Renat, di baris ke-6. Flower, nah itu. Takes exactly one argument to given. Nah, kira-kira apa tuh, Renat, yang perlu diperbaiki? Back to lower. Mm-mm.
Ini ya, jadi habis feedback dot lower itu nggak perlu dikasih feedback lagi ya, langsung kurung buka kurung tutup ya Nat. Masih kurang tandanya. Lower, feedback dot lower, baris ke-6 di paling akhir diberi tanda kurung buka dan kurung tutup. Baris ke-6, oke. Jangan lupa diberi tanda kurung buka dan kurung tutup. Baris ke-6. Iya, baris ke-6 Renat ya. Terakhir, setelah lower. Setelah lower, pada baris ke-6 ya. Nah, good job Renat. Nice ya. Oke, coba running dulu. Kira-kira masih ada yang error ya ini? Nah, oke, diminta outputnya apa? Ya, dicek lagi. Sudah betul ya. 375 versus negatif 1. Oke, centangnya jangan lupa centang. Ya, setelah di play lalu dicentang. Mhm. Oke, boleh dibaca dulu. Oke, oke. Apa tuh? Self fine. Oke, nice Renat. Ya, oke. Sudah betul ya. Nah, berhubung ini ya. Oke, itu bisa dilanjutkan nanti di rumah ya, Renat. Untuk tugas tambahannya, Renat bisa lanjutkan itu nanti sebagai latihan. Ada bintang. Nah, itu. Oke, boleh dicoba dulu yang itu. Sunflower feedback. Nah, oke. Oke, nice. Nah, dikit lagi nih. Oke, boleh. Dicoba dulu. Feedback. Oke, Rena. Nah, ini berhubung waktunya sudah mepet ya. Jadi Miss izin share screen lagi buat menutup materi pada malam hari ini ya. Udah kelihatan belum Renat? Share screen. Iya. Belum ya? Oke, sebentar. Nah, oke, ini lagi ke PPT-nya nih. Nah, kita tadi sudah belajar tentang materi tentang string ya. Lalu kita juga Ya. sudah belajar praktik langsung coding di Ya. platform. Nah, jadi Miss ucapkan terima kasih banyak untuk Renat yang sudah hadir di malam hari ini, yang sudah belajar dari tadi, belajar tentang materi-materi di awal sampai akhir. Oke, ucapkan terima kasih untuk Renat dan semoga Renat bisa lancar untuk mengerjakan assignment-assignment selanjutnya ya. Nanti Renat bisa untuk berlatih mengerjakan latihan soal berikutnya. Nanti jika ada Hmm. pertanyaan, bisa ditanyain ke Miss ya di grup WhatsApp gitu. Nah, Ya. materinya akan kita lanjutkan di minggu depan. Oke, bye-bye and see you next weekday. Dadah, bye.
Thank you, Renat. Thank you, Miss. Okay.